Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Yan Pranajaya dengan hukuman 7,5 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Jumat 9 Juli kemarin. Yan dinilai terbukti melakukan tindak korupsi anggaran rutin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Siak tahun 2013-2017. Tanya tuntut penjara, Yan juga diminta untuk membayar kerugian negara sebesar 2,8 miliar rupiah. Untuk informasi lebih lengkapnya, jurnalis di Pekanbaru.com Rizky Armanda akan melaporkannya. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore rekan Siska. Ya Rizky, bisa dijelaskan seperti apa kasus korupsi yang menjerat mantan Sekda Prof Riau ini? Baik, dapat saya laporkan bahwa saat dugaan korupsi terjadi, Yan Pranajaya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda di Kabupaten Siak. Dia juga bertindak sebagai pengguna anggaran atau PA. Perkara dugaan korupsi ini ditangani oleh penyidik dari Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, dan Yan Pranajaya diduga melakukan pemotongan atau pemungutan setiap pencairan sekitar 10% dari biaya perjalanan dinas setiap pegawai yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak. Dan nilai kerugian akibat perbuatan Yan Pranajaya sendiri diperkirakan mencapai 2,8 miliar rupiah, begitu. Baik, lalu bagaimana jalannya persidangan tuntutan dan apa yang disampaikan oleh JPU kemarin? Baik, sidang tuntutan ini digelar secara virtual atau video conference. Selain majelis hakim, di ruang sidang ada tim dari JPU dan juga tim penasehat hukum dari terdakwa. Sementara terdakwa Yan Pranajaya mengikuti jalannya persidangan dari rutan kelas 1 Pekanbaru. JPU menilai Yan Pranajaya terbukti melakukan perbuatan korupsi anggaran rutin di Bapeda Siak tahun 2013 sampai 2017, di mana menurut JPU perbuatan Yan Pranajaya telah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam hal ini JPU menuntut Yan Pranajaya dengan hukuman penjara 7,5 tahun. Selain itu, JPU juga menghukum terdakwa Yan Pranajaya membayar denda sebesar 300 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Lalu JPU juga menetapkan Yan Pranajaya agar mengganti kerugian keuangan negara sebesar 2,8 miliar rupiah dengan subsidiar 3 tahun kurungan penjara. Dalam hal ini JPU juga membacakan pertimbangan yang memberatkan dan juga meringankan terdakwa Yan Pranajaya, di mana untuk yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, serta terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara. Sementara untuk yang meringankan, terdakwa dalam hal ini belum pernah dihukum, begitu. Lalu terkait dengan tuntutan tersebut, apa tanggapan terdakwa? Ya, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini, terdakwa Yan Pranajaya melalui penasihat hukumnya mengajukan nota pembelaan atau pledoi, di mana sidang dengan agenda pledoi ini akan digelar pada Senin 19 Juli 2021 mendatang. Baik, selain Yan Prana, apakah ada pihak lain yang juga terlibat dalam kasus ini dan seperti apa tahapan proses hukumnya? Ya, dalam kasus ini tim penyidik dari Kejati Riau juga menetapkan satu orang tersangka lagi, yakni Dona Fitria yang merupakan mantan bendahara pengeluaran di Bapeda Kabupaten Siak, di mana Dona saat ini juga menjabat di salah satu lingkungan pemerintahan Provinsi Riau, dan saat ini penyidik masih melakukan pemberkasan terhadap kasus ini, begitu. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Pekanbaru.com Rizky Armanda. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.